Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 sedang berada di Museum Kebangkitan Nasional. Yuk kita telusuri cerita yang tersimpan di setiap sudutnya. Memasuki ruangan pertama, yaitu ruang pengajar Stovia. Kalau dipikir-pikir, di ruangan inilah para guru dan dokter Belanda dulu mempersiapkan materi untuk calon dokter pribumi. Pada masa itu, Stovia memiliki sekitar 12 orang pengajar. Mereka biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan Stovia terbaik. Jadi, para siswa yang berprestasi berkesempatan untuk kembali mengajar dan membagikan ilmu kepada generasi berikutnya. Ruangan ini biasanya digunakan para pengajar saat mempersiapkan pelajaran, ketika waktu istirahat sekolah, maupun setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Bisa dibayangkan berbagai diskusi, persiapan materi, hingga evaluasi para siswa pernah berlangsung di tempat ini. Para pelajar Stovia tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi juga mulai menyadari pentingnya persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia. Oke, sekarang kita ada di ruangan Direktur Stovia. Dulu ruangan ini bisa dibilang pusat kendali sekolah. Semua keputusan penting tentang pendidikan dan kehidupan para siswa Stovia banyak ditentukan dari sini. Bayangin aja, dari ruangan yang terlihat sederhana ini, lahir berbagai kebijakan yang akhirnya ikut membentuk sejarah Indonesia. Masuk ke ruangan ini yaitu ruang media belajar Stovia. Rasanya seperti balik ke masa lalu. Di sini tersimpan berbagai media pembelajaran yang digunakan siswa Stovia. Mulai dari buku, model anatomi tubuh, sampai alat peraga kedokteran. Pembelajaran di Stovia lebih menekankan praktek, sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan di dalam ruangan tersendiri yang akan diambil para pengajar pada saat bahkan memasuki ruangan pembelajaran. Memasuki ruang selanjutnya, sebelum bernama Stovia, sekolah ini dikenal sebagai Sekolah Dokter Jawa. Nah, ruangan ini menceritakan masa-masa awal pendidikan dokter untuk masyarakat pribumi. Awalnya tujuan sekolah ini sederhana, yaitu membantu mengatasi wabah penyakit yang banyak terjadi di Hindia Belanda. Tapi ternyata dampaknya jauh lebih besar dari itu. Di ruangan ini juga tersimpan berbagai peralatan medis yang pernah digunakan pada masanya, mulai dari alat bedah, alat pemeriksaan gigi, hingga peralatan sterilisasi yang digunakan untuk menjaga kebersihan alat kesehatan. Sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Ini adalah ruang Stovia. Disinilah para siswa dari berbagai daerah di Nusantara bertemu, belajar, dan bertukar pikiran. Menariknya, dari interaksi mereka mulai muncul kesadaran bahwa meskipun berasal dari daerah yang berbeda, mereka punya nasib yang sama sebagai bangsa yang sedang dijajah. Selain mempelajari ilmu kedokteran, para siswa Stovia juga dilatih menggunakan berbagai peralatan medis yang tersedia pada masa itu.
Di ruangan ini, kita bisa melihat beberapa alat yang pernah digunakan dalam proses pembelajaran maupun praktik kedokteran. Melalui pendidikan yang disiplin dan fasilitas yang tersedia, Stovia berhasil melahirkan banyak dokter pribumi yang tidak hanya berperan dalam bidang kesehatan, tetapi juga menjadi tokoh penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908, para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo. Organisasi ini menjadi tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia. Dan inilah salah satu ruangan paling bersejarah di museum, yaitu Ruang Memorial Budi Utomo. Dari sebuah gagasan sederhana tentang pendidikan dan persatuan, lahirlah gerakan yang kemudian menginspirasi perjuangan bangsa Indonesia. Makanya nggak heran kalau tanggal 20 Mei sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Di ruangan inilah para pemuda dari berbagai penjuru Hindia Belanda bertemu dan berinteraksi untuk menempuh pendidikan kedokteran. Selayaknya ruang asrama, ini menjadi tempat berkumpulnya para murid Stovia untuk beristirahat dan belajar, karena di Stovia banyak yang datang dari luar Batavia. Maka keberadaan asrama ini sangat diperlukan. Ruangan asrama ini terdiri dari 4 ruangan yang dapat menampung hingga 200 murid. Para siswa hidup bersama di sini selama masa pendidikan. Justru dari kehidupan sehari-hari inilah mereka semakin akrab dan mulai membangun rasa persaudaraan yang melampaui batas suku maupun daerah asal. Oh ya, di ruangan asrama Stovia ini, para pengunjung bisa rebahan langsung sambil mendengarkan kehidupan para pelajar Stovia. Dan menariknya, setiap ranjang ini memiliki cerita yang berbeda-beda. Kalau kita tarik ke belakang, sebelum menjadi Museum Kebangkitan Nasional, tempat ini menyimpan kisah yang berawal dari sebuah krisis kesehatan. Perjalanan cerita ini dimulai pada tahun 1847, ketika pemerintah Hindia Belanda mulai menggagas pendidikan tenaga kesehatan bagi masyarakat pribumi untuk membantu mengatasi berbagai wabah penyakit. Salah satu yang paling mematikan adalah wabah cacar yang saat itu banyak terjadi di Nusantara. Jumlah tenaga medis saat itu sangat terbatas, sementara kebutuhan akan pelayanan kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 2 Januari 1851, berdirilah Sekolah Dokter Jawa, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang menjadi cikal bakal lahirnya dokter-dokter pribumi pertama di Indonesia. Seiring berkembangnya pendidikan kedokteran, pada tahun 1902, sekolah ini menempati gedung baru dan dikenal dengan nama Stovia atau School Taught Opleiding van Inlandse Artsen. Namun, tanpa disadari, tempat yang awalnya dibangun untuk mencetak tenaga kesehatan ini justru menjadi tempat tumbuhnya kesadaran kebangsaan. Di gedung inilah lahir organisasi Budi Utomo yang kemudian menandai awal kebangkitan nasional Indonesia. Pada awalnya, kunjungan Dr. Wahidin Sudirohusodo pada Desember 1907 menguatkan tekad pelajar Stovia untuk mendirikan organisasi sebagai wadah perjuangan. Rencana mendirikan organisasi disosialisasikan oleh Sutomo ke pengajar Stovia lainnya untuk mendapatkan tanggapan dan dukungan. Pada hari Rabu, 20 Mei 1908, jam 9 pagi, pelajar Stovia di bawah pimpinan Sutomo berkumpul di ruang anatomi untuk musyawarah mendirikan organisasi dan kepengurusannya. Karena peristiwa bersejarah itulah, tanggal 20 Mei kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan untuk mengenang perjalanan sejarah tersebut, Gedung Stovia akhirnya diresmikan menjadi Museum Kebangkitan Nasional pada tahun 1984. Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa pendidikan, persatuan, dan semangat perjuangan mampu mengubah masa depan bangsa.